karena kuat sekali ini kasusnya ini ya. Iya. Kasus ini kayak kasus apa namanya ya? Satu orang lawan kasus patungan ini. Iya. 1.000.000 nih. Kok, ya kan? Iya. Jadi satu orang Nikita Mirzani melawan banyaknya mafia skincare ini. Mereka lagi patungan ini kemarin-kemarin juga pun dari awal. Untuk menghancurkan satu Niki ya kan kok? Bukan Iya cuma loh. Kasusnya eksekusinya adoptif aja udah katanya udah ini, tapi belum juga sidang, belum apa-apa juga ya kan. Iya. Lambat ya kan? bukan cuma mafia skincare, aparat penegak hukum juga dilawan ini. Kayak mana coba ikut juga? Iya, Ya kan? Mulai penangkapan status tersangka aja ini udah janggal. Ngeri ini. Ngeri sekali. Dia mulai hari inilah digaungkan. Terus udah ada yang dengar belum kasus perdatanya? Apa? Apa kak? Kasus perdatanya udah ada yang dengar belum? Belum. Belum dengar ya Bang Ima? Mediasi Ada itu kabar nggak? ya? Mediasi gagal itu ya kak ya? Gagal, jadi masuk ke sidang. Mediasinya kak, gagal itu kak. Gagal kami minggu depan. Iya, kalau gagal kan pasti kan lanjutnya ke hukum, ke sidang. Maksudnya itu kapan belum tahu ya? Oh iya itu Bang Bil, kalau gagal tuh mediasi gimana? Perdatanya Ya masuk ke sidang. Lanjut. Sama kayak mau cerai Bu, lu cerai kan mediasi dulu kan. Nah kalau gagal mediasinya udah sidang. Oh langsung sidang ya? Oh. Iya lanjut, kalau mediasinya nggak jalan ya lanjut. Oh lanjut. Cuma sidangnya kapan belum ada yang tahu ya, belum ada yang dengar ya. Belum, Cuman kalau ini sidang kan itu belum. kalau PKE itu kalau belum. perdatanya nih kita menang ya, ini bisa jadi novum ini, bisa jadi bukti baru untuk dibawa ke PK nanti. Iya. Karena kan syarat mengajukan PK ini syaratnya adalah bukti baru atau novum namanya. Bukti baru yang belum pernah diajukan di pengadilan negeri. Jadi bukti dia. Tapi kan masalahnya Bang, persidangannya Niki ini malah dipercepat. Jangan takutnya kan ini belum perdatanya belum dimulai, PK-nya udah ini. Oh, kalau PK itu tergantung Nikita Mirzani, kita tergantung kapanpun dia bisa menunggu perdata dulu, bisa. Itu tergantung. Jadi yang mengajukan itu bukan dari pengadilan yang menentukan, tapi dari kita sebagai pihak Nikita yang mengajukan, yang menentukan kapan mau PK-nya. Tetapi syaratnya statusnya sudah ingkrah terlebih dahulu baru bisa PK. Itu syaratnya juga salah satu. Oh gitu, oke. Ngerti aku sekarang. Maunya jangan banding, makanya kan bertambah loh. Nggak banding juga JPU. Nggak banding pun akan bertambah. Iya. Karena JPU kan udah banding. Karena JPU yang banding. Iya. Mau nggak mau ya harus banding lah kalau udah JPU udah minta gitu. Iyalah. JPU banding, NM banding juga dong. ini pun kasasi, JPU juga ikut-ikutan juga nggak ini nih? Oh kasasi juga dia? Ya. Iya, JPU bisa ikut juga dia kasasi. Oh gitu. Ya. Oh Tuhan. Susah kali ya keadilan ini kan. Keadilan ini susah di Indonesia. Ya kan? Jujur ya, dari sini nampak bener ada duit bisa beli segalanya di negara. Bisa. Makanya sila kelima udah hilang ya kan? Keadilan sosial bagi Ada seluruh. lagi keadilan sosial itu ada. Hilang lah. Hilang dengan duit. Ini nampak bener loh, bener-bener yang ini kelihatan bener ada duit. Walaupun Anda salah, ya tetap Anda menang. Ya dalam percintaan aja kan gitu. Ada duit, abangku sayang, tidak ada duit, babai mangki. Beda percintaan sama hukum lain. Hukum itu Istilahnya candaan. iya sayang. Tapi hukum ini ya bisa membunuh orang, bisa semuanya bisa kalau kita tidak adil ya. Lucunya gini loh, ibaratkan nih ada orang melakukan tindakan kejahatan, ya kan? Ada orang melakukan tindakan kejahatan tapi belum diproses hukum, ya kan? Kemudian
Ini dari Ada negara orang seberang nih, yang- ini katanya. Saya dari negara seberang sangat kecewa dengan hukum di Indonesia. Oh, apalagi kami. Udah nangis kami loh. Udah jelas-jelas kan RG ini orang yang melakukan tindakan kejahatan, Iya kan? tapi belum diproses gitu loh. Iya jujur dia merugikan semua kaum wanita kok. Merugikan kok sebenarnya, tapi sepertinya tidak masalah. Tetap ditoleransi. Lucu kadang itu negara ini, aduh. Negara Konoha. Iya, dia adem ayem aja kan. Malah diundang sama ini BPOM, Bapak BPOM. Bepom. Makanya, aduh, sakit betul sakit, Lagi sama sakit. dia tuh. Malah diundang sama Bepom, apa nggak ngenes? Iya. Makanya udah nggak bisa kita percayain lagi. Kayak mana yang kita percayain ya? Kayaknya udah kecewa betul lah. Dia kan menutupi kejahatannya dengan memberikan sejumlah uang, ya kan? Kejahatan dia nggak diproses. Coba, ya kan? Kejahatan dia nggak diproses. Ih, lucu kan? Jahat lah. Itulah bang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, gitu ya. Benar nggak Kak Ira? Ya iyalah. Iya kan? Ih, nggak adil kali negara ini betul. Adil lah. Kecewa sangat dengan negara Udah ini. jelas-jelas dia si RG ini ketakutan karena dia sudah melakukan tindakan yang dimana melanggar kan begitu. Iya. Ya kan dia kan ketakutan kan. Makanya dia memberikan uang kan. Karena dalam konsep percakapan itu tidak ada membahas pribadi. Di dalam percakapan itu hanya pure membahas skincare, membahas produk. Kecuali di percakapan itu ada tuh RG bilang, tolong dong bilang sama Niki jangan kata-katain aku abu-abu. Tolong dong bilang sama Niki jangan kata-katain aku dokter penipu. Baru masuk ke pribadi kan begitu kan? Berarti Iya. ya kan? Tapi ini kan pure percakapan itu masalah produk skincare. Berarti kan RG ini takut. Makanya dia mau menyerahkan uang. Iya. Aku- Aku kebongkar lah ya. Ah. Jadi kan lucu kan? Lucu kali memang. Udah gitu pihak yang berwajib tepat kita di Indonesia ini juga banyak nggak dijujur ya kan. Yang penting Wani Piro. Diki kan bilang itu waktu di pledonya dia bilang saya nggak apa-apa dihukum asalkan hakim apa kan Bapak Hakim katanya kan yang mulia juga menerapkan status tersangka kan gitu untuk RG kan. Dia nggak masalah dihukum tapi RG juga dihukum kan begitu. Karena apa dua-duanya kalau mau kita cerita keadilan diadili dong yang sudah merugikan masyarakat ini tadi. Ya kan kenapa nggak diadili? Lucu kali kadang-kadang dibiarkan begitu aja. karakter nih bang. Kalau kita cerita keadilan harus adil lah, jangan dibiarkan gitu aja. Udah jelas-jelas dirilis sama Bepom, ada buktinya, dia juga mengakui di persidangan. Apa lagi? Kurang apa lagi coba? Dan sudah ada yang melaporkan juga. Nggak jalan ya kan yang laporkan itu ya kan. Jalan pemanggilan saksi, tapi nggak tahu ceritanya kayak mana sekarang ini. Diam-diam ngilang kasusnya. Tenggelam gitu aja ya kan. Nggak adil lah. Padahal kasus ini disorot hampir seluruh mancanegara ya kan. Iyalah. Jadi kan gini. Kenapa dia mau memberikan uang? Karena dia menutupi kesalahannya tentang skincare. Ya orang berpikir juga loh. Jadi kok dia nggak diapa-apai sama negara kan gitu? Ya Iya. kan? Orang kan mikir juga kan? Ya kan? Mikir juga orang kan pasti. Kok dia nggak diapa-apai gitu? Kok cuma Niki aja kan gitu? Pasti negara manapun akan. Oh, dia kayak merasa kebal hukum ya bang ya. Apa Iya. kesalahannya kuat? Gue kagak pasti nggak diadili, nggak Memang disalahkan. hukum bisa dibeli, betul lah memang bisa dibeli lah. Iya.
Udah jelas-jelas dia mengakui minta maaf sama masyarakat, kan ada videonya. Ada. Ya kan, minta maaf sama masyarakat, berterima kasih sama Doktif, itu udah jelas pengakuan dia. Ini apa sih Jelinya? Ayo ajukan kasasi ke MA biar tambah 11 tahun. Ah, diam kau Setia, banyak kan cakap kau. Seharusnya Reza Gladys juga harus diperiksa biar kau tahu dari mana asal usul uangnya. Banyak cakap kau. Iyalah. Iya, aku yang setia. Kau bilang sama Iya. junjungan. Periksa lah Reza Gladys. Dari mana asal usul uangnya? Skincare dia tuh ya, dari mana? Jelas-jelas BPOM mengumumkan bahwa saya skincare dia itu udah terima aja, mana bisa diterima, ya salah ya tetap salah lah. Ingat, hukum di sini bisa jual beli. Reza Gladys, ini kau jemput nih. Ternak kau di sini nih. Tapi lucu ya. Mereka mulai keluar lagi kalau ada pembahasan tentang Niki, benar nggak? Iya. Kemarin Iya. ini kacung, kacung. Kalau nggak ada, mereka pada kabur. Gini loh Kak Jero, kan dia kalau dia gini lagi kan dia dapat duit lagi gitu loh. Iya. Kemarin kan udah nggak ada duitnya si LG habis. Ini ada bayar lagi, jadi tapping gini dapat lagi honor gitu kan. Nggak Kak Ira? Iya benar-benar. Lumayan ya, dapat 20.000 kan satu ini sehari kan lumayan aku yang setia. Untuk beli apa Kak Ira? Seblak. Ingat, di kasus ini banyak kejanggalan, kalian harus paham itu. Ya udahlah, apa pengacaranya Kak Niki, kita main ke PK aja bang. Ya, ini karena Bang Ani belum bisa ditarik, kurasa lagi sibuk dia ya kan. Iya, kita main ke PK aja, biar nggak apa kan. Tuh Kak Ira, undang aja malam apa kapan Bang Usman tuh. Ya, aku mau telepon dia sih tadi. Kurasa dia masih sibuk Gak ini. usah lagi kasasi lah, gak usah. Tadi aku udah ngundang tapi belum dibalas, berarti dia nggak ada lagi. Kurasa dia lagi sibuk. Kalau kalian masih mendukung juga mafia, kalian tahu akan hancur Indonesia ini di mata yang akan datang. Percayalah gue. Setuju saya. Kalau Eh, kalian seharusnya hancur jadi Indonesia seharusnya yang malu itu orang yang melakukan kesalahan tapi tidak bertanggung jawab dengan kesalahannya, itu yang aja. harusnya. Kita tuh habis-habisan loh di iniin. Jadi harusnya yang malu itu orang yang sudah melakukan kesalahan tapi tidak tanggung jawab dengan kesalahannya, itu yang harusnya malu. Harusnya mukanya itu ditutup pakai plastik. Cabut ya. Ya, biar kau tahu, harusnya itu yang malu. Orang yang sudah melakukan kesalahan, dia sadar betul melakukan kesalahan, tapi dia tidak mau tanggung jawab dengan kesalahannya. Itu harusnya yang tutup mulut, itu tutup muka, itu harusnya diperban mukanya. Biar nggak nampak orang, harusnya itu yang malu. Pakai lakban kuning tuh Jeli, lakban kuning. Sudah melakukan kesalahan, tidak mau tanggung jawab. Nggak usah lah kalian membela yang salah itu. Udah jelas-jelas terbukti bersalah loh. Masih sibuk awak rasa lo ngerasain. Ini setan yang penting. Ngomong apa? Napah ini apa Kak Ira? Aku yang sabar ya, kalau udah napah masih jangan napah lagi. Apa sih maksudnya? Entah bocornya orang ini. Nih semangat teman-teman semua, kalau ada kasasi, kalau RG sampai nggak diperiksa kacau. Bukan kacau lagi kan? Wah, berarti negara ini dia yang ngatur gitu. Seolah-olah dia yang punya negara ini ya. Markus ini Markus. Markus, mana sih itu? Apa namanya? Kalau kasasi, kalau misalnya JPU juga mengajukan kasasi juga, Udah. bisa berat juga nih hukuman NF. Makanya aku bilang, kalau JPU tidak mengajukan kasasi, alhamdulillah. Tapi kalau JPU mengajukan kasasi, ini yang takutnya akan memberatkan juga terakhir.
Ya, jadi lebih baik lompat aja ke PK, Bang Bil, kita maafin tunggu dulu. ingkrah. Bang Bil mau nanya, memberatkan dalam arti kemungkinan yang akan terjadi itu akan seperti apa gitu? Ditambah lagi bisa hukumannya. Tambah lagi hukumannya. TPPU ini tadi. Bisa jadi nanti TPP itu ada gitu. Iya, Iya. karena ada TPPU-nya tadi, Kak. Soalnya TPPU Kak Sep. Berat bener ya yang kita hadapi. Nah, makanya langsung lompat, beda sama PK. Kalau peninjauan kembali, dia itu tidak memberatkan, Kak. Tidak ada hasil menambah hukuman atau memberatkan hukuman, tidak ada kalau hasil dari PK. Nah, makanya kita langsung lompat aja ke PK. Itu saranku. Ya, Menunggu supaya 3 ini kan bulan. pengacara-pengacara banyak nih. Kita gas aja rame-rame. Udah kalau udah kayak gini kita ramekan aja, nggak usah lagi apa. Gas aja, ramekan terus. Kalau udah kayak gini ya ceritanya, semakin banyak pengacara semakin bagus. Semakin banyak kan paham praktisi hukum mana yang salah mana yang benar. Kacau Indonesia ini ya. Yang salah masih dilindungi juga. Oh alah. Kacau banget Kak Ira, sampai kita di depan mata seorang JPU berlagak seperti seperti tidak ada ikutnya. Ini serusak memang betul. Pindah aja negara lah kita. Aku udah muak tinggal di sini. Jelas-jelas loh ini memang udah. Udah Tuhan kok kayak gini ya. Jelas-jelas kami sebagai kaum wanita terbantukan. Lebih baik langsung PK aja, kita tinggal nunggu ingkrah. Ingkrah ini 14 hari kira-kira setelah melewati masa kasasi ini kan waktunya 14 hari. Nah, setelah kita tidak ikut kasasi maka sekitar 14 hari selanjutnya ini bisa diputuskan ingkrah ini kita Mirjani. Nah, kalau udah ingkrah kita mainkan ke PK daripada kita mengambil lagi hal-hal yang nantinya tahu lah kan permainan orang atas ini kan, takut kita kan. Nah, bisa makin berat pula nih kita nanti. Mending kita mainkan Karena aja di kasusnya ini kasus sudah apa namanya titipan, sidang titipan. Iya. Duit yang berjalan kalau udah Kalah Kak titipan. Niki. Namtan tuh nggak akan lama loh. Sebentar berjalan. Nah, habis dia keluar habis kan dikupas semuanya. Bertahu kalian ini. Sampai ke lubang semut dicari kalian berpengen tahu. Kayaknya kita geram ya Kak Ira ya, geram bener Kak Ira ya. Lalai kali kita kan. Aku udah yakin gini kan. Ini kok kayak gini nih. Kok lalai kali nih. Pasti di sidang ini nanti nggak akan baik saja. Ibaratnya sekelas ngomong sekelas Kak Niki aja udah kayak gini nih, apalagi kita yang nggak punya uang. Ya benar Kak Septi. Gimana lah negara ini? Yasmin kita Mirzani aja bisa diruntuhkan. Iya kan? Kok negara kita gini nggak ada ininya. Bang Bil biasanya kalau sidang PK tuh 1 kali aja Bang, ya langsung putusan itu. Bagaimana? Iya. Enggak, Kenapa? tergantung berapa yang dihadirkan. Ke atas lagi Pak. Kalau misalnya saksi bukti-buktinya banyak kan, Thank you. itu bisa sekitar 2 minggu 3 minggu lah. Oh 2 kali persidangan atau 3 kali gitu ya. Ya, Aku tadi udah buat VT kan bang, dihapus katanya pelanggaran katanya. iya kalau PK makanya kita langsung main di PK aja gitu, ingkrah gini kan, biar supaya langsung kan, kasihan juga nih. Nih katanya masih ada jalan asalkan kompak katanya kata si Lambert. Banyak kok pengacara-pengacara ini banyak yang membela nih kita kan, mainkan aja, udah terbuka aja, ayo gabung main, cep viral, semakin banyak yang ngomong semakin bagus. Jadi istilahnya mereka punya kapasitas, ya kan? Mereka praktisi hukum ini punya kapasitas ketika mereka menggaungkan, ya kan, dengan dasar-dasar hukum mereka ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Makanya praktisi hukum ini terbuka, pihak kita ini terbuka sama praktisi hukum ini. Reza Gladys tuh harus diperiksa biar tahu kau. Ini Bang Raffi ini emot-emot nangis nih, nyindir atau apa nih Bang? Kayaknya Nyindir. emotnya nangis tapi di situ ketawa Abang kan? Apalagi kalau nggak nyindir kau kayak nggak tahu banget.
Gak heran lah kalau Dia mau mau naik, bang, mau naik kali dia mau, naikin aja Kak Ira. Tapi mau naik. naik lah Kofi. Naik Vi, Sini. Biar aku undang ya, naik Vi. naik Vi. Kamu dengar? Loh, hukum tegak lurus banyak loh bang, contoh-contoh hukum yang memang hukum di negeri kita sudah terbukti tidak baik. Ada sebagian. Banyak loh bang kasus-kasus, contoh kasus Pina Cirebon. Kasus Pina Cirebon itu abang lihat kan, banyak loh bang kasus-kasus penegak hukum yang memang tidak profesional, banyak. Jadi kalau abang bilang hukum itu Aku rasa ini cocok. lurus, tidak juga. Kalau memang hukum itu tegak lurus bang, kutanya sama abang, orang yang jelas melakukan kesalahan, ya kan? Kenapa dia tidak diproses? Siapa yang keluar itu? Wendy. Jelas tuh di percakapan Bu Jero, matikan dulu mic Bu Jero itu. Jelas tuh di percakapan, di percakapan RG sama Mail itu kan jelas bang. Tidak ada tuh masalah pribadi yang dibicarakan mereka bang. Tolong ya Mail bilang sama Niki jangan kata-katain aku abu-abu. Bilang ya sama Niki jangan kata-katain aku dokter penipu. Tidak ada. Yang mereka bahas adalah skincare. Yang mereka bahas adalah produk bang. Nah, berarti alasan KRG memberikan sejumlah uang itu karena dia takut produknya itu di-up kan. Nah, produk dia yang bermasalah itu. Nah, berarti yang secara tidak langsung dia menyadari produk bermasalah, didukung oleh BPOM. Didukung lagi oleh laporan dari masyarakat itu di Polda Metro Jaya. Pokoknya Vi, mau 6 tahun putusan sidangnya Vi. Ingat nih, itu akan keluar Vi. Ya, akan keluar dia. Banyaknya juga yang kan yang profesional. Ya memang banyak. Banyak. Kamera. Itu kamera. Berarti kan ada dua opsi. Ada kemungkinan itu tidak baik, ada kemungkinan itu tidak profesional, tidak tegak lurus, ada kemungkinan tegak lurus. Dan yang kami lihat itu tidak tegak lurus bang. Karena apa? Kenapa dibiarkan? Secara logika aja lah bang. Kenapa KRG mau memberikan sejumlah uang dengan rasa takutnya? Berarti kan dia sadar itu perbuatan salah bang. Ya kan? Kalau abang bilang itu dikarenakan urusan pribadi, apakah ada pembahasan masalah pribadi antara Mail dan juga KRG? KRG kan tidak ada, pure skincare, pure produk di dalam percakapan mereka. Berarti yang menyebabkan KRG memberikan sejumlah uang karena dia ketakutan terkait dengan produknya. Kalau abang cerita hukum tegak lurus, harusnya KRG juga diproses bang. Apalagi terkait dengan TPPU. Harusnya asal usul KRG punya uang 4M, itu diselidiki dong. 4M itu KRG uang dari mana? Apakah dia kerja dari mana? Misalnya dia hasilnya dari jual produk, ya harus ada dong. Misalnya di deposit dia, harus ada dong buktinya. Bukti-buktinya semua itu ya. Tapi kok tidak ada gitu loh. Loh, asal usul loh, TPP itu kan mengenai tindak pidana pencucian uang. Nah, berarti asal uangnya itu dari mana? Ya walaupun misalnya KRG tidak melakukan tindakan tindakan terkait dengan uang itu dari mana, itu murni dari dia jualan misal. Kenapa nggak dibongkar? Untuk transparansi tadi, bahwasanya hukum itu kan harus transparansi bang. Hukum itu harus terbuka bang. Hukum itu harus jelas bang. Benar nggak? Iya naik aja kopi, nggak usah tapping tau, naik aku. Ya, asal uang NN diperiksa dari mana? Dari RG, ya kan? Nah, uang KRG dari mana? Walaupun misalnya KRG uangnya dari jual produk, ya jelaskan di situ, buktikan kalau itu dari produk, depositkan. Nampak kan di situ? Di situ, jelas dari mana? Bukan uang korban kayak mana, tapi asal usul TPPU, udah jelas ahli aja menjelaskan itu. Dia aja viral baru-baru ini kok dari mana duitnya banyak? Iya benar. Secepat itu uangnya ada. Tapi itulah bang nggak tahu sebenarnya TPPU ya seperti itu bang. Ya. Sekarang ku tanya penyidik ya, polisi sudah tidak mengecek uang KRG dari mana asal usul 4M itu. Begitu asal usul TPPU sebenarnya bang.
walaupun misal penyidik itu sudah mengecek nih uang itu asal dari mana, walaupun tidak ditempatkan di pengadilan. Loh, Nggak tahu Malik. masa abang menyalahkan ahli? Ahli aja mengatakan seperti itu. Kamu tak baik cakap lu tak. Kalau tidak seperti itu bang, berarti maling ya, begal. Nih aku kasih contoh ya, begal dari tindakan kejahatan kan, dia dapat uang dari merampok, dari mengancam, ya kan, begal nih bang. Kemudian Nah, uang sekarang gua tantang nih. Ahli mana yang ngomong Dibayarkan. sekarang rekamannya sekarang, cepetan. Gua kasih duit. Gua kasih duit. Buran, ahli mana? loh, ahli yang datang ke tempat Mana yang mengatakan bahwa aliran uang atau misalkan yang lu bilang tadi adalah bahwa uang dari korban itu dia telusuri dari mana, jenis kejahatannya sudah beda. TPPU-nya ini kan bertindaknya dan berdirinya itu dikarenakan adanya suatu tindak pidana pengancaman ataupun pemerasan ini. Siapa yang melakukan? NM. Perpindahan uang dari korban ke NM. Nah, berarti NM yang ditelusuri uang itu. Dari mana dia peroleh asal usul uang yang ada di NM itu? Pak, tindakan TPPU itu dihukum 2 tahun penjara. Dia jenis TPPU yang seperti apa? Kutanya sama abang. Coba. Mau membahas, kalau mau membahas satu-satu Bill, gua ladenin pembahasan lu, tapi ini clear dulu soal statement lu tadi. Ya itu asal. Sekarang kan begini bang, TPPU itu ada berapa? Kenapa harus dilihat asal usul uang itu dari mana sama penyidik? Coba aku tanya sama abang, TPPU itu ada berapa? Kalau abang Main cerita, kuis-kuisan, Bill. Sekarang gini aja ya, Bill. Sekarang gue pengen lu clear dulu soal statement lu tadi. Katanya kalau TPPO itu dalam kasus ini ya, lu bilang asal usul uangnya Reza Gladys harus ditelusuri, itu dasarnya apa? itulah dasarnya bang, TPPU tindak pidana pencucian uang. Contoh ya. Ini tanya apa kok? Ih, dasar pasalnya bang, pasal TPPU. Sebutin pasalnya coba. Loh, berarti abang kayak gitu sama aja kalau kayak gitu kayak aku, macam kita tuh kayak orang yang meraba-raba, kayak orang yang ngetes. Sekarang gini ya. Kan sudah tahu. Gua Contoh tanya sama kasus lu, korupsi. TPPU bisa berdiri sendiri nggak? TPPU bisa berdiri sendiri. Bisa. TPPU bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri TPPU. Luar biasa. Loh, sekarang gini bang, TPPU itu bisa berdiri sendiri. Sekarang aku kasih contoh sama abang ya. Contoh begal, ya. Dia mengancam, dia mengancam, dia melakukan tindakan kejahatan bang. Dia mendapatkan sejumlah uang dari tindakan kejahatan, yaitu mengancam, begal nih. Kemudian uang tersebut dibayarkan kredit motor. Kenapa dia tidak kena pasal TPPU? Kalau segampang itu menerapkan pasal TPPU bang, berarti kan tidak segampang itu menerapkan pasal TPPU kan, tindak pidana pencucian uang kan. Kalau berdasarkan tindakan kejahatan lalu seseorang itu diterapkan pasal TPPU, kenapa maling, begal itu nggak diterapkan pasal TPPU bang? Begal itu jelas. Sekarang gua tanya, balik Bayar lagi. kredit motor, dia makan. Menurut lu kenapa deh? Menurut lu kenapa deh? Coba. Loh, menurut ya itu yang aku pertanyakan. TPPU itu kan menyembunyikan, menyamarkan, ya kan? Barang hasil tindakan kejahatan. Nah, kejahatannya ini kan harus dibuktikan, ya kan? Sudah terbukti, tetapi uang asal usulnya itu dari mana? Itulah tugas penyidik tadi, Bang, tapi tidak harus disidangkan. Nah, artinya ini suci dan murni. Bisa jadi TPPU itu diterapkan sama KRG itu sendiri. Nah, inilah yang kenapa apakah penyidik sudah melakukan pemeriksaan. Sekarang aku tanya sama abang, KRG sudah di BAP, sudah ditanya, sudah diperiksa belum hasil dari uang 4M itu dari mana dia? Aku tanya sama abang, udah belum? Kalau kita mau cerita keadilan ini bang, Uang pribadi dia. uang pribadi dia dari mana? Misalnya dari jualan skincare dan yang lainnya, itu kan ditanyakan sama penyidik sebenarnya. Itu kan diperiksa bang. Kalau kita masuk ke TPPU, Aneh lu, luar biasa aneh. Itu TPPU nggak ke situ bos. TPPU itu ketika ini uang korban ini kan jenis tindak pidana, kan tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal 4 tahun. Dia ada di pasal 2 huruf Z. abang Jadi ngomong potong aja. dong, ngomong gue gantian dong ah.
Aku mau bilang ada suara masjid, abang ngomong aja. Pasal 2 huruf Z itu kan jenis tindak pidana dalam kasus ini kan minimal 4 tahun atau lebih. Maka dia dikenakan TPPU karena memang ada dugaan unsur tindak pidana pencucian uangnya. Sekarang pertanyaannya, berarti terhadap tindak pidana pengancaman ataupun pemerasan yang dilakukan oleh NM ini, nah siapa yang melakukan tindak pidana ini? NM. Nah lalu itu berkaitan tentang nominal uang, siapa yang melakukannya itu? NM. Dia yang menyamarkan dan menyembunyikan dugaannya itu kan di dia nih. Dia berbelanjakan dan segala macam. Nah itulah hukum melihat dari sisi membuktikan bahwa aliran uang dari NM yang dipakai untuk kepentingan pribadi dari NM itu dibuktikan bahwa memang merupakan dari hasil tindak pidana kejahatan itu kan TPPU. Nah sekarang RG, lu mau ngobrak-ngabrik misalkan penghasilan RG dari mana segala macam. Emang dia melakukan tindak pidana apa? Apa yang dilakukan tindak pidana dia? Kecuali lu buktikan dulu bahwa misalkan contoh nih, RG melakukan tindak pidana kesehatan. Nah, misalkan ya, dalam tindak pidana kesehatan, RG ternyata memang ada dugaan ke situ. Nah, terus ada juga dugaan aliran pencucian uang dari RG. Nah, baru itu diperiksa aliran uang dari RG itu perputarannya dari mana tuh uang yang dari RG. Kan kalau ini enggak, uang dari Nikita Mirzani yang dibahas. Lu ngapain sangkut pautin ke uangnya RG, Bali? Reza Gladys yang melakukan itu tindak pidana, baru uangnya Reza Gladys yang baru ditelusuri, itu betul. Cuman dari Reza Gladys ngapain? Jadi tersangka aja enggak, masa mau telusurin uangnya TPPU, kan aneh. Kalaupun mau diperiksa keuangannya Reza Gladys bukan tindak pidana pencucian uang karena dia tidak melakukan dugaan terhadap pidana asal. Mana dia Reza Gladys melakukan apa? Halo, kemana orangnya? Kok nggak ada suaranya? Pokok lagi kalau kopi. Pasti suara lu. Alah, yang emang udah jelas-jelas lah. Kok diam semua orang ini? Ya kalau ada yang bilang harus diperiksa uangnya Reza Gladys dari mana, sesat itu sesat, gue pastikan. Jangan diikutin gitu-gitu. Ini gue bicaranya wallahi demi Allah ya, bukan karena kepentingan gue karena di pihak Reza Gladys, tapi untuk kepentingan kalian-kalian juga yang memang tidak mengerti hukum. Ini saya kasih tahu nih, hukum itu begitu. Jadi jangan juga asal-asal juga orang berstatement bahwa kalau TPPU itu uang asal usul korbannya ditelusuri. Nggak gitu. Yang ditelusuri adalah uang hasil kekayaan yang diperoleh oleh si pelaku. Iya. Kecuali kalau memang kalian mau menggiring opini, dengerin dulu Ra. Kalau kalian mau menggiring opini Reza Gladys harus diperiksa juga, buktikan dulu bahwa Reza Gladys ada tindak pidana, permulaannya apa? Kenapa dia bisa dikenakan TPPU? Kok bisa Reza Gladys mau diperiksa? Orang dari Reza Gladys tidak melakukan apa-apa kok perbuatan tindak pidana? Masih mau ngeyel juga silakan. Ini loh, Vi. Yang mencari Niki sekarang Reza Gladys, iya kan? Sekarang aku tanya sama abang ya, menurut abang pasal TPPU itu tidak perlu dicari asal usul uangnya? Nah, sekarang aku tanya sama abang, ketika korban ya memberikan sejumlah uang, ya kasusnya ini sama,
Ya, kemudian diterapkanlah pasal TPPU. Jangan abang gabungkan ini pasal 27B dengan pasal TPPU, jangan abang gabungkan. Abang pisahkan nih. Ya. Sekarang saya tanya, apakah perlu tidak penyidik menyelidiki asal usul uang tersebut? Makanya diselidiki. Ya sudah. Dengerin. Kenapa abang bilang? Kenapa Ya, abang? ya sudah nih, ya sudahnya di sini. Ya sudahnya berarti Dia tidak akan kenapa-kenapa bang. KRG tidak akan kena ampun, pidana dan yang sebagainya. ditelusuri Tidak. adalah uang dari si terdakwa ini. Asal usul misalkan si Abil didakwa TPPU. Nah, yang ditelusuri adalah uang dari kepunyaannya Abil, harta benda Abil. Harta misalkan Abil beli rumah, berarti rumahnya Abil. Begitu Sekarang caranya. Bukan Sekarang gini, menggiring, Bang. bukan lalu cari. Ya ampun Bil. Oke, sekarang gini bang ya. Ini uang nih, ya bang ya. Ini uang. Kita nggak usah lah cerita transfer ya. Ini uang, ya. Ada dua kan. Satu model transfer, satu lagi transaksi yang langsung nih, ya kan bang. Nah, transaksi langsung ini harus diselidiki tidak asal usulnya apakah benar uang ini dari korban, apakah benar korban ini memiliki uang tersebut, ya, apakah benar uang ini dikirim langsung dari korban atau seperti apa? Apa tidak perlu dicek itu asal usul uang itu? Makanya itu kan sudah diketahui di fakta sidang juga bahwa ada Udah, transaksi. kenapa abang Dengerin. salah? Kan itu udah ada pengakuan itu, Bil. Ngapain lu tanya gitu lagi? Pengakuannya sudah jelas, bukti persidangan sudah jelas bahwa RG, ya, bahwa RG ini memberikan sejumlah uang dan itu sudah diakui oleh terdakwa juga, Bil. Ya harus dong. Nah. Namanya TPPU. Ya, Ini harus kenapa dipisahkan, DRG Bang. memberi uang gitu loh? Makanya yang dikejar ini kan sebenarnya TPPU-nya. Berarti uang yang berpindah kepada pelaku atau terdakwa ini dibuktikan bahwa bukan merupakan dari hasil tindak pidana kejahatan. Dan bahkan ada pembuktian terbalik. Sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak membuktikan bahwa uang itu atau yang dibelanjakan atau yang sekarang juga ada beberapa uang itu yang belum ditelusuri dari mana, uangnya kemana, dibuktikan bukan merupakan uang dari hasil tindak pidana kejahatan? Kan nggak bisa. Begini loh bang, ya kalau misalnya kita mau cerita TPPU, di mana-mana bang, TPPU ini akan diselidiki dulu. Misal dia ini menggelapkan uang, menyembunyikan dan menyamarkan, dia dapat uang dari mana? Misalnya dari tindakan korupsi atau misalnya dari tindakan kejahatan, dicek itu apa, uang itu dari mana, betul tidak? Kan harus dicek, diperiksa, apakah betul nggak ini uang dari korban. Nah, memang seperti itu mekanismenya. Diceklah itu rekening koran korban. Kalau misalnya korban memberikan keterangan, katanya uang 2M ini dari dia, ya kan, dari deposit dia, ternyata uang 2M ini bukan dari dia. Misalnya ada orang nih yang memberikan sama dia, berarti kan udah beda keterangan bang. Misal contoh seperti itu, berarti kan harus ditindaklanjuti juga nih, diselidiki uang ini asal usul uang bang. Kita cerita TPPU berarti kita cerita asal usul uang, bukan jangan dulu ke tindak kejahatannya, tapi asal usul uangnya dulu kita periksa. Betul tidak ini uang adalah uang KRG? Berarti kan kalau bukan uang KRG, berarti kan keterangan dia sendiri pun tidak benar. Kan begitu harusnya. Apalagi ada uang yang diberikan langsung kan, secara cash kan. Uang dana dari pemerintah, ya kan? Pemerintah menyalurkan anggaran sebesar 5M, misal dana desa. Itu dicek bang, kalau kita TPPU dicek bahwasannya ada anggaran tahun 2004 di mana dana desa sebesar 5M, kan gitu. Uangnya sah, ya kan, dari pekerja, dari dana negara, atau enggak KRG dari dia kerja, ya kan, sah. Kemudian dilakukanlah, ada ancaman pidana yang dilakukan oleh Kak Nikita Mirzani, atau ada yang dilakukan dia, tindakan kriminal tadi.
dan sebagainya, kan gitu harusnya mekanismenya. Kayak mananya? Kalau tidak diselidiki asal usul uang kayak mana? Di mana-mana itulah mekanismenya seperti itu. Kak, TPPU asal usul uang. Jeda si Rapi tengok tuh. Gini katanya, udah Vi turun Vi, jangan bertekak lagi sama mereka, mereka udah kalah kata gitu. Pasti gitu. Vi. Bentar, aku lagi di Indomaret. Ruby, udah lama kok nggak absen Kak Ruby. Udah abu-abu itu mulu. Terima kasih Kak Ruby, sehat selalu. Gimana Padang Kak Ruby? Kalian kena banjir nggak? Aku lupa kok kan. Kasus-kasus Kak Ruby, teman kita. Kalau Kak Ruby ingatnya aku, Padang kena banjir. Jadi kalian kena nggak? Perfect. Kalian kena nggak Kak? Kena juga. Oh nggak kena, aman ya. Parah ya banjir kali ini ya. Tapi ini yang parah ya kan, yang parah mendiling Natal parah kali ya. Bulga ya kan. Aceh Tami yang tongok deket. Gini Bu Ira, kalau memang KRG memang murni itu adalah uang dia, kan gitu. Dari Ya. jualan, tidak dari apa namanya? Menipu atau tidak dari tindakan kejahatan ya kan, atau tidak dari orang lain ya kan. Itu murni dari dia uang jualan atau murni dari dia uang hasil sah lah kan begitu. Ya kenapa harus takut Bang Raffi? Ya biasa saja kalau ketika kami menggaungkan cek, ya Abang harusnya jawabannya ya udah cek aja. Begitu harus ya. Kalau abang kayak marah, kalau abang merasa itu tidak perlu dan yang lainnya, berarti ada something. Nah, itu dipertanyakan, Bang. Karena di sini kasus kan sudah kasus yang dimana skincare, ya kan, merambat ke kasus skincare yang dimana diduga ada tindak-tindakan seperti menjual skincare yang dimana itu tidak dibolehkan, yang ada masalah dan sebagainya kan gitu. Nah kalau misalnya kami menggaungkan itu, kalau misalnya pasal TPPU, kenapa tidak dicek itu KRG uang dari mana? Ya abang harusnya kalau memang dia murni sah, tidak ada tindakan yang tanda kutip tadi atau tidak ada yang melanggar, ya abang harusnya ya udah cek aja. Ya KRG juga ya udah cek aja, biasa aja dong harusnya. Iya. Nggak usah marah atau seperti apa. Begitu kan? Sekarang nih. Kalau misalnya abang marah atau marah atau tidak terima dan sebagainya, itu makin menimbulkan kecurigaan, betul nggak Bu Ira? Kenapa Iya. takut diperiksa? Kenapa takut kan begitu? Kalau memang sasa murni aja, ya biasa aja harus ya, karena itu kan cuman untuk asal usul uang aja, keterbukaan aja, untuk proses penyelidikan aja, untuk menguatkan bahwasannya uang itu Kak Niki melakukan tindakan kejahatan TPPU, kan begitu. Bukan untuk yang abang katakan misalnya berpikir KRG akan kena dan sebagainya, kan tidak ke situ konsepnya. Dia akan kena dan sebagainya, kan tidak ke situ konsepnya. Dia akan kena dan sebagainya, kan tidak ke situ konsepnya. Asal usul tidak terima atau tidak perlu seperti itu dan sebagainya, itu kan justru akan menimbulkan kecurigaan. Sedangkan itu hanya menyelidiki asal usul uang aja untuk menguatkan kronologi TPPU-nya. Ketika hakim bertanya, kau punya uang 4M dari mana? Nah, ini kan kasus TPPU nih. Hakim bertanya,
kau punya uang 4M bisa memberikan ke Nikita uang dari mana, kan begitu. Nah itulah dibutuhkan asal usul uang tadi bang. Nah sebaiknya abang kan nggak perlulah abang marah atau seperti apa, karena kalau memang nggak ada hal-hal yang ditutup-tutupi itu murni dan sah, ya harusnya abang menantang. Ya udah cek aja uang itu asal usul dari mana, murni kok itu, sah kok itu dari jualan, clear kan, begitu. Jelas-jelas ini jebakan. Wala Vivi, botak kau Vi. Bil, sekarang gua tanya TPPU itu apa, Bil? Abang dari tadi nanya aja sih. Absen lah karena nih. Ya, lu paham dulu konsep dari TPPU, Bil. Hah? TPPU itu pertanyaan gua, apakah bisa disangka kepada orang atau dugaan yang memiliki dua alat bukti cukup ataupun unsur yang memenuhi bahwa ada indikasi seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang. Sekarang gue tanya sama lu, nah tindak pidana PPPU itu kan dihasilkan dari tindak pidana kejahatan. Nah jenis tindak pidana kejahatan yang dilakukan Reza Gladys apa? Lu bisa mau telusuri uang Reza Gladys? Jadi merasa kau gitu Reza Gladys itu nggak bersalah lagi gitu ya Vi. Lah memang dalam kasus ini yang didakwa siapa, Ira? Tapi yang produk-produk dia memang udah Kalau memang Reza Gladys bersalah, laporkan dia dulu. Proses hukum dulu, bukan sekarang tiba-tiba menghakimi, telusuri Reza Gladys uangnya dari mana. Periksa dulu dia dari awal, laporkan dia tindak pidana apa yang dilakukan Reza Gladys. Kok ngasal ngomongnya? Kan yang ditelusuri uang yang dari NM. Kok tiba-tiba telusuri uang Reza Gladys? Lah Reza Gladys ini terdakwa bukan? Yang ditelusuri itu uang hasil dari tindak pidana kejahatan yang diperoleh oleh terdakwa ataupun si pelaku itu. Nah uangnya dipakai untuk apa? Itu yang dikejar. Karena dibuktikan nanti di pengadilan uang itu terbukti memang merupakan dari hasil tindak pidana kejahatan. Dalam kasus ini, dalam kasus NM, berarti uang itu berpindah karena adanya suatu ancaman yang memaksa orang untuk menyerahkan barang dalam bentuk uang kepada pelaku. Itu jenis tindak pidananya. Lalu dikejar TPPU-nya itu. Kok uangnya Reza Gladys yang diperiksa? Aduh. Udah kacau hukum ini kalau lu bilang kayak gitu. Kalau mau buktikan dulu Reza Gladysnya itu sana, laporkan dia. Buktikan dia bersalah atau tidak. Ngasal-ngasal, enak banget kita boleh memang berpendapat tuh bebas, boleh. Cuman harus ada dasar dan landasannya. Minimal kalau memang Abil ini tidak bisa mengungkap berdasarkan undang-undang, dia punya contoh kasus aja, coba tunjukin ke kita putusan pengadilan ini bang. Ada korban, ada pelaku. Uangnya yang dikejar uang pelaku, tetapi uang korban juga bang nih dikejar nih bang. Itu baru gue sujud sama lo. Abang salah mendeskripsikan. Kan tiba-tiba salah-salahin. Enggak, sebenarnya ini enggak. Yang abang katakan itu terlalu melebar kemana-mana. Yang dinamakan TPPU itu ya bang ya, penyidik itu akan melihat, akan mengecek ya, dari mana asal uang tersebut, kan begitu. Nah, Kak Nikita Mirjani didakwakan TPPU, dia dapat uang dari KRG, ya kan? Sama seperti kasus korupsi, ya kan? Dia itu mengkorupsi, menyembunyikan uangnya dari mana? Dari uang dari negara. Nah itu jelas, ada seperti itu ringkasannya. Kenapa abang terlalu marah-marah dan sebagainya? Memang itu asal usul uang. Nah hakim pun biasanya akan bertanya, dari mana kok uang 4M? Dari jualanku selama 2 tahun. Clear. Dan deposit itu akan dicek apakah benar rekening itu atas nama KRG, apakah benar uang itu uang dia dan sebagainya. Itu akan dicek juga, namanya TPPU. Jadi kalau tiba-tiba ini korban ini dimalingi, contoh ya, ada maling nih, ya kan, dia dimalingi juga sama orang, dia ngambil uang dari korupsi, kemudian uang tersebut ya dimalingi juga sama orang. Coba gue tanya sama abang, coba. Nah, ini lucu lah. Makanya kan gue bilang konteksnya itu dilihat dari perkara yang sedang
buktikan ini. Contoh lu bilang tadi maling, udah malingin orang terus dimalingin lagi gitu kan. Nah, sekarang dalam hal itu yang lu yang lagi didakwa ini siapa? Makanya aku bilang sama abang, TPP itu Maling ada ini dua-duanya. Berarti biar maling aku itu. kasih contoh. Biar aku kasih Berarti contoh. maling Bang. itu yang dikejar uangnya, Bil. Lu jangan ngasih contoh juga alay banget lagi. Udah. Berarti maling itu yang dikejar Sama Bang, itu uangnya dari balik ya, Bang, seperti mana? kita sama Bang lagi ya. TPP itu ada berapa? Udah, TPP itu ada berapa? Biar kasih contoh sama Bang kenapa bisa seperti itu. Kasih contoh sama Bang. Astagfirullahaladzim. TPP itu ada berapa? Lu Enggak, ini biar apa kasih urusannya contoh. sih TPP ada berapa? Ya Allah ya Robi, Bil, apa urusannya? Ini clear dulu, baru nanti kita bahas diskusi yang lain. Lu yang main kuis-kuisan, ini kita diskusinya, kita clear dulu. Clear dulu nih, ini clear dulu nih, baru lu masuk. Aduh, ayo Bang, jenis tindak pidana TPPU-nya ada berapa? Atau TPPU ada berapa? Oke, pasal UU TPPU ya. 37. Coba abang sebutkan, itu hukuman penjara berapa lama dan mekanismenya kenapa dia dijerat 2 tahun. Biar abang paham dan juga gini ya. Pasal TPPU pasif dan positif, ini aku udah pernah bilang. Ketika seseorang, ini dia kena pasal TPPU juga, tapi TPPU pasif bang. Ya, aku kasih tahu sama abang. Bu Ira, ya. Bu Ira itu mendapatkan uang dari aku. Sedangkan aku mendapatkan uang dari korupsi. Misal. Ya kan? Aku transfer uang ke Bu Ira sebesar 1 M. Bu Ira tahu kalau aku tuh uang dari korupsi. Oke? Bu Ira kena jerat pasal TPPU juga. Dan polisi menyelidiki asal-usul uang tersebut. Nah, kenalah aku. Kenalah uang itu dari mana. Kenalah berjejer, jeret kemana-mana. Itu salah satunya bang. Jadi ku bilang sama abang, TPPU Lalu coba yang lu lakukan itu tadi pelaku semua. loh tidak, ada yang tidak pelakunya. Ada yang tidak pelakunya, yaitu Ya Allah. orang yang TPPU-nya kan bersama-sama Mali. gini loh. Ya aku kasih tahu Makanya sama sekarang lu tiba-tiba Uangnya dari mana, Bang Rat? sekarang ada nggak dalam tindak pidana kejahatan dalam kasus ini bahwa NM melakukan Tapi ini tadi secara cerita TPP. dengerin dulu. Sekarang gua tanya, NM melakukan perbuatan pengancaman secara bersama-sama bersama Reza Gladys ada. Makanya Reza Gladys dikejar itu uangnya juga. Kan pelakunya bukan Reza Gladys. Kita kan Yang membahas lu tadi TPPU. sebutkan dari tadi itu semuanya pelaku. Lu korupsi, lu kirim lagi disembunyikan ke Ira. Ira tahu itu merupakan dari hasil tindak pidana kejahatan. Ira mau disembunyikan. Kan lu pelaku juga dua-duanya nih. Nah, yang pertama ditangkap adalah Bu Ira bang, bukan aku. Berarti polisi melakukan tindakan asal usul uang bang. Itu namanya pelaku. Lu pelaku dari tindak pidana korupsi. Kayak mana sih? Gini loh bang. Kita nggak usah bilang TPPU-nya dari lu korupsi. pelakunya. Oke, ku kasih lagi. Nah, Reza contoh. Gladys ini Yaudah, kasih ini contoh dari lagi. mana? Ya udah, aku kasih contoh lagi sama abang ya. Lucu. Masa dicontohin pelaku sama korban? Ini kan nggak nyambung. Loh, bukan, tapi kan abang konsepnya ke TPPU. Kenapa abang masuk ke NM lagi? Abang bilang kan tadi ada tidak Karena lu ngasih contoh, lu dengerin Bil, lu ngasih contoh itu semua yang lu contohkan itu adalah lu sama Ira itu adalah pelaku. Ini Reza Gladys, kasusnya ini Reza Gladys bukan pelaku, Bil. Abang bilang kan tadi tidak perlu Astagfirullahaladzim. asal usul uang. Ya, Kata Ira siapa denger. tidak perlu dibuktikan, tapi yang dibuktikan adalah hasil uang dari si Nikita Mirzaninya Loh, yang bagaimana? diperoleh dari NM itu, ditelusuri, dibuktikan asal usulnya dari mana. Kok uangnya Reza Gladys? atau asal? Hasil atau asal? Ini lagi udah di majalah Queen ah. Asal usul uang. Kan udah Dari konsepnya itu asal ditelusuri dari mana? Hasil asal juga dong. Lucu kali. Jadi menurut abang, polisi tidak perlu memvalidasi apakah uang ini betul uang RG atau tidak. Apakah ini betul dari deposit RG apa tidak. Apakah uang sebesar 2 M ini hasil uang dari RG atau tidak. Polisi sudah membuktikan uang itu dari Reza Gladys. Nah, jadi Mana? polisi harus membuktikan kan Berarti uang ada- itu asal usul uang itu memang dari Reza Gladys. Nggak ke situ arahnya, bukan TPPU-nya kan membuktikan Reza Gladys uang dari mana, aduh Bil. Lu dari mana? Konsep dari mana lu bilang begitu? Kocak. Kocak. Jadi Lu yang kocak.
udah jelas TPPU. Lu yang kocak, Bil. Sumpah demi Allah, lu kocak kali ini. Nah, Bang Rafi harusnya asalnya harusnya terbukti dulu asalnya dari mana. Lucu. Jadi nggak perlu Jangan divalidasi. tiba-tiba itu uang. Tiba-tiba Gini loh Bang uang. Rafi, jangan uang itu tiba-tiba datang dipungut dari jalan terus dibuang ke sana. Nah, kayak mana? Sekarang yang dibuktikan Asal usul uang kayak mana dia bang? Misalnya Sekarang- KRG ini dapat uangnya itu bukan uang dia juga dapat dari, misalnya dia dapat dari orang juga, ya Dari kan? siapa? Dia misalnya dapat, loh kok dari apa? Ya misalkan Makanya- dari orang nih abis itu dikasih ke dia uang, terus kenapa Nah, uang misalnya dia jadi dia uang? uang, loh, ya itu harus dicek, berarti kan keterangan dia tidak dicek. Berarti keterangan dia tidak benar, kayak mana? Yang diperiksa itu asal usul uang dari pelaku. Lucu kalau Bang Rafi. Asal usul uang dari pelaku. Jadi menurut abang ya, Karena TPP pelaku begitu, korupsi, Bang. pelaku korupsi itu yang dicek adalah uang dari uang dia aja. Uang Iya. asal usul dia itu nggak Dari perlu mana dicek. dia? Dari mana harta dia? Nah itu. Kocak. Jadi Nah, nggak lu perlu- kocak nggak lu. perlu. Dengerin ya. Kasus korupsi nih ya, nggak perlu jadi itu dicek dana itu Astagfirullahaladzim. keluar dari mana, datang dari mana. Iya, ya datang dari- Kemudian dia bisa menyembunyikan dari mana. Abang itu nggak perlu dicek. Astagfirullahaladzim. Yang lu contoh ini ya, contoh nih Bil. Lu korupsi ya. Misalkan dari dana desa. Terus dana desa itu udah ketahuan nih lu korup nih dari dana desa itu udah ditelusuri. Nah, asal usul dari harta lu Iya. itulah yang ditelusuri. Ternyata si Abil ketahui uang itu berasal dari dana desa. Nah, bukan berarti dana desanya tiba-tiba diperiksa tuh uangnya dari mana semua. Loh, oh nggak seperti itu bang. Aku juga, berarti abang salah pemikiran kalau kayak gitu pola pikir. Astagfirullahaladzim. Yang penting kan situ udah dikasih tahu di situ sudah terbukti bahwasannya sah dari dana desa. Dana desa itu berarti dari negara. Kan gitu konsepnya, udah ada alirannya, ya kan, dari negara dana desa itu. Udah jelas uang dari dana desa. Nah, KRG nih uang dari mana? Itu kan Kak Niki nih, ya kan? Jelas nih uang dari dana desa, atau korupsi uang dari dana desa. Jelas baru, kan? Baru kali ini kocak statement dari orang, ada pelaku dari tindak pidana TPPU, terus ada korban dari hasil tindak pidana kejahatan yang diperas oleh Karena baru kali ini ada TPP oleh yang pelaku. aneh begini Bang Rafi. Baru Makanya kali si ini Abil jadi baru gua kali ini tantang. TPP yang aneh begini. Win, Abil nih gue tantang untuk tunjukin minimal ada satu putusan pengadilan ya yang memeriksa korbannya nih uang asal usulnya dari mana. Coba sekarang buktikan. Jangan banyak omong, buktikan. Kalau dia nggak bisa nyebutkan dasar hukum, minimal ada contoh kasus dia bisa tunjukkan nih putusannya bang. Nih ada korbannya di sini, korbannya ditelusuri itu uangnya dari mana bang. Nah itu baru. Di mana-mana korban akan ditanya sama polisi atau sama Hanya harus hakim. dipertanyakan Bang Rafi. Dia akan ditanya. Astagfirullahaladzim. Saya ngasih uang misalnya nih, ini ya ada kau ngasih uang sama Kak Niki kan, misal 4M atau 2M. Kau uang dari mana? Iya, saya bekerja selama ini, saya menabung. Itu kan diperiksa sama penyidik. Loh, apa penyidik tidak perlu entah itu uang dia juga dari tindakan. Kalau urusan ditanya atau tidak, pertanyaan gue sederhana. Kenapa? Ini kan narasi lu nih, ini narasi lu. Lu nggak begitu. Kalau cuman untuk sekedar bertanya, kemungkinan besar mungkin ada. Tapi kan begini, dengerin Bila ya. Tapi narasi lu dari tadi yang gue denger itu bilang kalau TPPU ini dikenakan oleh di dalam kasus ini, berarti asal usulmu uang dari Reza Gladys harus ditelusuri juga. Itu kocak. Berarti lu seolah-olah menarik Reza Gladys dalam perkara TPPU itu adalah sebagai pelaku. Dia korban. Memang ditelusuri, artinya ketika penyidik Astaga. bertanya, artinya penyidik menelusuri. Kan yang- Ya, ketika penyidik mengecek deposit dari KRG, kemudian memang betul lah KRG ini mengirimkan uang dana sebesar 2M, itu artinya menelusuri, Bang. Yang korban itu nih Itu kita bukan misalnya berarti kita mau KRG ini mafia. kena pasal TPPU karena itu itu gila apa jadi tiba-tiba jadi lucu. Jelas. Memang gitu kerjaan Kita polisi. ngomongnya Kan yang udah pasti-pasti bahwasannya aja. betul uang itu dari deposit KRG yang dikirim ke Kak Niki, itu akan dicek sama polisi dan akan ditanya juga. Memang seperti itu mekanismenya. Udahlah, udah nggak nyambung lah debat. Kalau abang bilang Cuma uang lu itu tidak nggak bisa boleh menunjukkan, lu tidak bisa menunjukkan satu contoh aja. Yang gue minta contoh kasus aja lu bisa ngomong begitu. Ini kan cuma asumsi lu doang tanpa adanya dasar. Ya udah, Gua pastikan itu. abang kan tadi nanya kan, sekarang gue tanya sama abang. Tanpa Coba adanya abang. dasar. Clear dulu nggak nih? Ini clear dulu nggak? Iya bang, gue memang ini berdasarkan pendapat gue aja gitu udah. Oke, aku akan clear, tapi abang jawab dulu ya. Apakah betul? Apakah perlu kasus TPPU dicek asal usul uang? Lu Ya udah clear, udah.
Udah ya sudah. Kalau Iya, asal usul uang itu tidak akan ada batas kecuali penyidik yang akan membatasi Soto sampai di mana. Ini dia. Penyidik yang akan membatasi sampai di mana. Sekarang ini terduga Bahkan pelakunya penyelidikannya. siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Sekalipun Saya pelakunya bukan KRG, penyidik itu pasti akan mengecek asal usul uang. Sekarang gua tanya pelakunya siapa? Yang ditelusuri adalah uang dari mana? Dari hasil berarti dari hasil dari yang diperoleh oleh si pelaku. Penyidik itu tidak perlu mengecek satu-satu uangnya dari. Udah ngaco lu, udah ngaco. Udah. Kayak mana ngaco? Abang tadi sudah mengatakan apakah perlu? Gue minta tunjukkan contoh aja. Nih, pemahaman lu udah salah. Nah, sekarang gue minta lu contoh aja biar gue bisa, oh anjir, berarti gue goblok banget nih. Pengen gitu Abang gua. tadi sudah mengatakan loh, kalau misalnya asal usul, perlu nggak TPPU asal usul uang itu diperiksa? Ya perlu kan? Ya udah. Perlu dari hasil tindak pidana yang diperoleh oleh si terdakwa atau pelakunya diperiksa asal usulnya. Makanya gue jawab asal usul itu perlu nggak bang dicari tahu? Perlu. Gue bilang, tapi asal usulnya yang diperoleh ya oleh si pelakunya, Bil. Nah, dalam hal ini Reza Gladys ngapain mau lu obok-obok, mau lu periksa uang dari Kalau mana gitu semua saya diperiksa. sama Abang. Itu namanya bukan TPPU, lu mau bikin aja audit apa keuangan mandiri. Coba Dari gue mana tanya, uang-uangnya berarti Reza Gladys? Deposit KRG yang betul-betul dia menarik uang, dia mentransfer uang itu nggak diperiksa sama polisi, Bang? Bil, sekarang pertanyaan Aku gua, nanya, lu aku nanya. dalam kasus ini tidak perlu. Wah, Iya, jangan wah. Gue lebih wah lagi lu. Bilang Reza Gladys korban itu harus diperiksa uangnya, itu lebih wah lagi. Sangat wah itu. Ini akan menjadi pembahasan gue selama 7 hari ke depan. Bahwa ada seorang Bill yang katanya Lalu mengaku siapa yang orang. bisa membuktikan bahwa itu adalah uangnya? Ah, Siapa yang bisa penyidik membuktikan sudah bahwa itu adalah uangnya? membuktikan. Kalau jadi periksa, uangnya dari yang penyidik mana? membuktikannya dari mana? Kalau itu Astaga. KRG. Penyidik sudah membuktikan itu bahwa memang uang itu ditransfer dari Reza Gladys. Ya, sudah membuktikan kalau itu uang ada uang Reza Gladys. Ya ada lah itu di fakta persidangan karena sudah dijelas itu pengakuan Berarti kenapa? saksi. Loh, berarti itu kan polisi menyelidiki asal usul uangnya Ada kan? bukti transfer. Loh, Apalagi? polisi udah ngecek bukti transfer itu adalah nomor rekening RG, betul deposit dari uang RG. Uang senilai uang 2M itu deposit dari RG, betul ya? Astagfirullahaladzim. Betul, Intinya uang itu sudah ada berdasarkan alat bukti, ini bicara alat bukti kita ya. Nah, Bahwa itu diterima dari Penghuni pun beringin kata si Pevex. Hai Kak ya, Pak Yuni, welcome. Gawat kali ya. Hancur lagi ini. Kayak mana itu jadinya? pengadilan tinggi itu pakai ini dia, Bang. Makanya kan kita lihat di berunjuk ke sama pasal TPPU itu kan TPPU positif itu hukuman Nggak tahu siapa sih Vivek ini ya. kalau hukum TPPU pasif itu kan di bawah 5 tahun penjara. Nah, berarti TPPU-nya itu pakai pasal 37 ayat 3 nomor 8 tahun 2010 yang dimana setiap orang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dengan pasal 37 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, pakai ini PT nih. Nah, jadi dalam perkara TPPU ini ada pasal 37 ayat 3 nih, nomor 8 tahun 10 ini pasal TPPU nih. Nah, inilah yang dimasukkan sama Nikita Mirjani pasal TPPU-nya. Sehingga dia tuh digabungin, diponis ulang menjadi 6 tahun penjara. Karena pasal yang kumulatif tadi. Pasal yang dimana terbukti Nikita Mirjani melakukan terbukti pasal 27 ayat 2-nya terbukti dan terbuktilah TPPU-nya. Sehingga dia diponis kembali menjadi 6 tahun penjara di tingkat PT. Wah. Dan upaya hukumnya kembali ya kasasi lah. Gak ada lain, gak ada bukan Kasasi itu terakhir ya. Kalau nggak salah kasasi itu terakhir keputusan itu. Jika kasasinya menang, maka kasasi ini bisa membatalkan putusan PN dan juga putusan PT. Betul. Kalau kasasinya menang. Kalau Tapi kalau kasasinya kalah, apa bisa malah tambah naik lagi nggak? Enggak ya? Enggak bisa, enggak naik lagi, udah selesai. Tetapi nanti statusnya ingkrah.
Nah, syarat untuk mengajukan PK peninjauan kembali itu syaratnya satu adalah ingkrah. Jadi statusnya sudah ingkrah, barulah bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK tadi. Ah, sidang juga nanti nih ujung-ujungnya PK nih kalau menurut aku ya. Iya. Banyak ini. Wah, sidang lagi nih. Iya. Panjang persoalan kita bang. Pak Basari kok waktu kasasi 14 hari setelah kasasi putusan kasasi 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan ya baru keluar putusan kasasi. Setelah itu ingkrah bisa PK itu Nikita Mirjani. Kalau kalah kasasinya, tapi semoga menang lah kasasinya diterima. Amin, amin, amin. JPU juga bisa kasasi, jangan salah. Juga bang, bisa juga. Bisa. Kalau JPU-nya kasasi, pihak Nikita kasasi, bisa dua ajuan kasasi mereka ditolak bisa. Itu kewenangan dari MA, bisa. Berarti Karena kalau tadi ditolak mengajukan- dengan keputusan ini yang 6 tahun ini yang diterapkan ke NM ya berarti ya kalau di Iya. Iya. Oh gitu. Jadi JPU ini ada JPU yang bandel kayak gini betul. Ngejar terus di banding ngejar, di kasasi ngejar juga dia. Iya. Juga ya kan. Iya. Pokoknya itu kan GPU itu kan imlek kan dia kan. Seandainya dia sepupuku gitu ya. Terus dia imlek di rumahku ya, anaknya aku cubit anaknya. Galak kali kau nyubit-nyubit anak kecil kau kok. Iya. Kalau nanti sepupu itu kan kalau dikasih misalkan angpau dianya aja itu JPU aja yang nggak kasih angpau. Dan itu keselnya kan. Gondok gitu ya kok. Tapi kalau aku sih lebih baik kasasi nggak usah, biar cepat dia ingkrah, baru dia mengajukan PK. Oh, jadi nggak harus kasasi. Iya, jadi dia biar cepat ingkrah, nanti biar mengajukan PK aja, main di sidang aja. Ya tapi kan menunggu 3 bulan ya bang. Ya kak ya. 3 bulan. Iya. Nah menunggu 3 bulan itu waktunya itu. Lumayan ya. PK ini kan banyak nih pengacara-pengacara kan, mainkan aja, ramekan aja sekalian ya kan kok, viralkan, ramekan sekalian ya kan, nggak usah lagi ini. Ya, sebetulnya kalau kita tuh aksi kayak gitu ya nyata ya. Semakin Betul, banyak pasti pengacara makin meningkat, semakin iya. rame ya. Makin goya di orang. Iya. Karena itu biasa permainan-permainan inilah ibaratnya. Iyalah, bener-bener. Gini loh, karena kalau misalnya banyak pengacara yang mendukung Nikita Mirjani, berarti kan hukum di negeri kita ini ada masalah gitu loh. Udah jelas. Iya benar Bang. Wah, Tapi itu saya rasa maksud bukan aku. pengacara aja ya. Kalaupun maaf ngomong kita masyarakat yang ibu-ibu semua yang rasa memang Nikita itu untuk melindungi kita juga ada dalam arti menolong kita sebagai wanita juga mungkin akan beda nanti. Udah pasti dari awal lah itu kak. Udah kak dari mulai Tapi nggak turun kalau kita turun langsung rame kayak aksi itu yakin. Bingung juga Nggak dia orang. perlu, yang penting kita nonton sidangnya aktif, kita kompak. Ya. Kita belum ketemu deliknya ini, maksudnya delik yang memang betul-betul konspirasi yang betul-betul hebatnya kita belum ketemu nih. Karena kita juga harus pakai dasar kak, biar supaya kita lurus jalan kan. Biasalah kalau mama ini suka nabrak-nabrak kalau mama ini. Iya. Nabrak apa ya? Kamu orang siap-siap dulu, kami siap-siap. Berangkat kami orang bawa kuali, bawa panci, bawa sabun. Numpang mandi nanti tempat koko ya kok Bawa ya. sabunnya sabun koko, bawa sabunnya sabun Iya. koko ya. Oh, nggak usah Sabun bawa koko ya kok. Septi. Masuk Jero. Nanti disiapin koko sabunnya, nggak usah bawa sabun. Kokonya. Ya kok ya? gondok kali aku lo betul gondok. Bila perlu bang siapa itu yang menangani kasus Agus, bang siapa namanya? Bang siapa? Abbas. Nah kita banyak gabung-gabung sama pengacara-pengacara, semakin banyak semakin bagus kita, karena banyak praktisi-praktisi hukum yang memang kalau mereka itu mendukung kita berarti ada apa sama hukum di negeri kita, itu aja logikanya. Ya banyak praktisi hukum dan juga maksudnya gini hakim-hakim, jaksa-jaksa yang lain, terus para pakar-pakar hukum, para pengacara-pengacara ini juga mendukung kita juga karena dia merasa ini ada sesuatu yang memang
tidak benar dalam kasus ini gitu. Makanya kalau PK nanti kita gas aja kok, kita ramekan sekalian kan, lebih banyak lebih bagus yang masuk ini. Terserah lah mereka mau pansos atau kayak mana, yang penting nih kita rame, yang penting banyak menyuarakan nih kita kan. Iya, Di setuju, Bang. negeri kita Setuju, kayak mana Bang. kan, Setuju, Bang. kalau masalah itu kita gaungkan lewatkan lagi lah Bang, mereka. ya. Iya. Di setiap komal tuh digaungkan lagi. Ya, ini gak usah, kalau masalah pribadi kita orang gak usah, yang penting satu suara dulu, fokus. Iya. Karena mau yang lainnya gampang lah itu. Ya kasus Peggy Setiawan tuh kalian kan berapa pengacaranya? Cirebon Ya kan, kan, pindah Cirebon berapa ya. masyarakat yang mendukung, berapa masyarakat yang nge-DM pengacara, ini bukti, ini bukti, ini bukti. Iya. Ngasih-ngasih bukti juga mereka. Nah itu yang sekarang diperlukan sama Nikita Mirzani nih sebenarnya. Harus terbuka pengacaranya gitu loh. Karena ini udah menjadi konsumsi publik. Buat apa lagi ditutup-tutupi? Keluarkan aja. Nah apa yang akan mereka lakukan gitu kan? Iya. Orang banyak kok yang mendukung Nikita Mirzani. Karena no viral no justice sebenarnya, ya kan? Apa-apa yang janggal mereka suarakan. Nah, kita ikut suarakan. Kalau nggak kayak gitu susah sekarang nih. Diam-diam tenggelam. Kalau melawan mafia-mafia, kalau melawan aparat-aparat hukum yang seperti itu nggak bisa diam-diam. Tambah diam tambah mendelam, tenggelam dia, makin tenggelam. Itulah kalau melawan mereka itu. Buat kali hukum kita, Bang. Lemah.